pajak itu adalah bisa dikatakan ya bensinnya sebuah negara. Sebuah negara tuh bisa berjalan semuanya ya pasti dengan pajak. Hai kawan pajak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Bagaimana kabar kawan pajak semua? Semoga selalu diberikan kesehatan di masa pandemi ini. Kembali lagi bersama saya Gerin di Jajak Podcast Jawara Jakarta Barat. Oleh. Pada episode podcast kali ini, kita kedatangan tamu yang luar biasa. Tamunya berasal dari kalangan millennials. Pernah juara 1 stand up komedi ketiga tahun 2017. Penasaran nggak siapa kira-kira tamu kita kali ini? Mari kita sambut bersama komika Bintang Emon. Halo. Luar biasa. Halo. Bagaimana kabarnya Mas Bintang nih? Aman baik. Aman ya. Ini sebutan buat pendengar Jajak Podcast apa? Jajak Kers. Bukan. Kawan pajak. Kawan pajak. Betul. Halo kawan pajak semuanya. Sehat ya Mas Bintang? Alhamdulillah. Membaik lah. Selamat datang nih kami ucapkan di acara podcast kami. Kami ucapkan terima kasih juga udah bersedia hadir untuk mewakili kaum millennials di acara Jajak Podcast kali ini. Ya, tentunya kawan-kawan pajak dan juga kami yang ada di sini pasti masih penasaran nih. Awal mula cerita Mas Bintang ini berkarir di dunia komika ya, sebagai komika ya di dunia stand up comedy itu seperti apa sih? Boleh nggak sih diceritakan dari awal? Aduh, nggak boleh sih. Oh, nggak boleh? Waduh. Gimana nih kok jadi nggak boleh? Podcastnya beres langsung kan. Jadi gue tuh awalnya dari SMA. SMA tuh stand up comedy belum booming. Cuma di SMA gue udah yakin Kak bahwa potensi gue tuh kayaknya cuma di komedi. Soalnya nggak punya value lain gue tuh. Kayak dari akademis aja sekolah tuh 6, 7 gitu. Ngomong tuh emang suka ya? Maksudnya ngomong di depan umum? Enggak suka. Enggak? Tapi suka bercanda gitu. Oh, suka bercanda. okay. Nah, apa nih media penyaluran untuk komedinya apa? Waktu itu nyobain kayak ludruk dan lainnya yang bermain yang di itu banyak kan. Aku nggak bisa. Terus gimana caranya ya? Karena aku juga kesulitan sebenarnya berbicara depan orang banyak. Jadi nggak cocok di situ. Terus aku lihat stand up tuh sebelumnya ditulis dulu. Nah kebetulan aku lumayan suka menulis. Jadi kayak masuk gitu. Oh, komedi dari penulisan kemudian dibawakan begitu. Awalnya dari situ Kak. Jadi benernya tuh dipersiapin dulu nih, baru berani ke panggung seperti itu ya. Well prepared dulu lah. Betul, ada persiapannya, ada misalnya pembahasan apa, itu tuh di riset dulu, argumentasi kita apa, karena setiap yang keluar dari output stand up-nya itu kan dipertanggungjawabkan kan, apalagi benar. Sekarang dengan penyebaran yang sangat-sangat luas, harus lebih berhati-hati kan, mungkin nanti ada yang nggak setuju atau apa, itu tuh beneran harus di riset dan lainnya Kang. Makanya udah jadi ini aja, kerja di pajak aja, jangan jadi stand up ya, jangan masuk. Tapi gini nih, sebenarnya berarti passionnya memang di humor ya. Berarti secara nggak langsung nih Mas Bintang ini bekerja sesuai dengan passionnya ya. Itu luar biasa loh, itu privilege loh, jarang orang tuh yang dia kerja itu karena sesuai passion, dia seneng nih ngelakuin passion itu dan digaji. Nah itu tuh privilege banget kayak gitu. Iya, saya ngerasa kayaknya itu ya keberuntungan kali ya, kayaknya nggak terlalu banyak orang yang bisa seperti dari ini ya. Iya, mendapatkan bisa hidup dari hobinya gitu. Betul. Saya beruntung kayak ini tuh kadang tuh nggak berasa kerja juga, dan untung aja hobi saya di bidang komedi gitu. Nah, jadi banyak teman saya juga yang di Kalideres hobinya tawuran kan, bingung. Penyalurannya mau kemana kan bingung ya kan? Kan bisa tinju tuh ikut
ikut apa? Oh iya, tinju. gitu Tapi kan, Muay tapi Thai. tinju nggak bisa bawa batu, jadi sulit. Iya, iya. Tetap sulit. Mentok-mentok Tapi- lempar jumroh, tapi kan itu Bukan juga. bukan nggak profesi, betul. Jadi saya beruntung lah, ngerasa beruntung kan. Tapi Mel, love what you do what you love lah ya. Betul, Minimal bagus lah. betul. Sebagian kawan pajak juga banyak yang mengenal Mas Bintang ini ketika jadi juara stand up comedy. Tapi Oh, sebenarnya oke. tuh jauh lebih banyak yang mengenal Mas Bintang ini dari waktu bikin konten digital DPO Corona, bener nggak? Betul. Itu sebenarnya idenya itu murni ide sendiri atau ada tim sih di belakang itu tuh? Boleh cerita? Oh, kalau dulu pure sendiri. Sendiri gitu? Tuh, sendiri. Soalnya kan awalnya juga itu kan basicnya mirip-mirip stand up juga ya, Kak, ya. Kayak maksudnya monolog, ngobrol sendiri gitu. Itu tuh sebenarnya awalnya gara-gara udah mulai ada PSBB, jadi nggak bisa kemana-mana kan. Oke. Terus saya bingung sih, biasanya stand up nih, cuma ini PSBB, saya nggak bisa menghibur orang langsung. Kan menghibur langsung masuk rumah sakit kan, gimana nih? Oh, Kritis juga ya lewat dengan kejadian-kejadian yang ada di sekitar tuh langsung bikin ide gitu ya. Iya, kayak ngelihat, wah ini nggak enak nih, akhirnya kepancing untuk bikin soal itu. Dulu tuh sendiri, sekarang karena sekarang tuh udah banyak prioritas lain, jadi mulai nambah orang-orang yang bantuin aku dalam produksi. Oh, udah ada timnya ya sekarang berarti ya. Nah, Tapi dulu tuh sebelum DPO Corona tuh followersnya berapa sih? Atau ketika DPO Corona langsung meningkat gitu ya? Di Instagram sih atau di... Aku tuh sebelum corona tuh, sebelum DPO corona, aku di 500.000. Setelah 100.000 cukup banyak juga. Setelah yang corona itu 2,2 deh. Wah, sekarang aja udah berapa? 4 miliar kalau nggak salah Mas Bintang? Enggak 4 miliar dong. Kan penghuni bumi aja 7 miliar. Masa saya lebih dari setengah, 4 juta. Tolong jangan dilebih-lebihin, tolong. 4 juta. Ya, Tapi minimal dengan akun sosial media yang segitu otomatis itu jadi sasaran empuk endorse ya pasti ya. Kalau boleh tahu ya. sehari berapa kali sih endorsement bisa sampai? Kalau aku sih nggak nentu ya, karena Nggak nentu ya. aku kan berangkatnya bukan dari influencer endorse. Awalnya kan bukan itu. Awalnya beneran dari ya udah pekerja seni gitu. Iya sih. Bawa karya, terus ada orang nonton, baru di situ aku naruh iklan. Jadi poin aku adalah kalau lagi nggak ada karya, lagi males bikin apapun, aku nggak ngambil kerjaan gitu. Jadi utamanya Jadi tetap karyanya dulu gitu. Oke. Tapi pasti itu juga jadi penghasilan yang Ya. membantu lah di masa seperti ini kan. Apalagi pasti stand up, tawaran untuk stand up kan berkurang ya pasti ya. Karena kan mengumpulkan massa kan dilarang Itu untuk saat nggak ini. bisa. Kadang sebenarnya ada Kak. Masih ada? Undangan stand up tapi virtual kayak gini. Waduh, emang Ih. ada ini apa namanya ambience-nya tuh dapat nggak tuh? Enggak, jelas nggak dapet, Nah. sangat nggak dapet. Kadang tuh yang nonton sinyalnya jelek, jadi ketawanya Nah, jelek benar, gitu. Telat, aduh sampai mana akhirnya Iya bingung. juga Feelnya nggak dapet jadi. Nggak dapet. Oh benar juga kalau online susah juga. Ya. Mm-mm. Tapi balik lagi ke tadi konten DPO Corona, Ya. ada hal yang menarik nih. Pasti kan kalau bikin konten ya, namanya orang tuh sudut pandang kan berbeda, pro Betul. kontra segala macem. Betul. Waktu bikin Corona kemarin ada nggak sih yang sampai apa ya? Mungkin bukan menghina, maksudnya kayak no komen-komen negatif lah istilahnya. Kontra gitu. Kontra, bener. Jadi ini Kang lagi aduh. Nggak apa-apa. Nggak enak masa tiba-tiba Sunda. Gini Kak, seperti tadi ku bilang ketika stand up tuh memang butuh melalui riset. Semuanya di riset, setiap kata tuh bener-bener dihitung untung lebihnya. Yang corona itu tuh buat aku salah satu yang udah nggak ada celah sebenarnya. Udah nggak ada sesuatu yang salah di situ. Segitunya aja tetap ada yang kontra. Masih ada ya? Itu Masih ada. bikinnya lama nggak sih sebenarnya atau tiba-tiba spontan aja bikin enggak. itu? Aku Enggak. bikin tuh rata-rata 4 hari 5 hari. 4 hari.
Itu beneran mikir berarti ya? Luar Iya. biasa. Berarti bukan spontanitas yang udahlah gue bikin video gini enggak ya? Enggak. Makanya kadang mungkin orang-orang salah kaprah kayak ketemu terus tiba-tiba, dong stand up. Nah, bener biasa kan gitu. Kalau mau nungguin 4 hari dulu nggak apa-apa. Kalau langsung Nungguin 4 nggak hari. bisa gitu. Jadi memang banyak ya sudut pandang orang tuh kita udah Banyak bener-bener sudut pandang. Kayak gini deh. nutupin. Ini kita ngobrol berdua nih Kak ya. bener. Aku sering nyebutnya adalah ruang sakral. Aku punya ruang sakral sendiri, kakak punya ruang sakral sendiri. Misalnya ruang sakral aku taruhlah AC Milan, taruhlah keluarga, taruhlah daerah. Itu tuh 3 yang buat aku lumayan nyetrum kalau dibahas orang tuh. Oke. Apa-apaan lu bahas ini, apa-apaan lu Bener, bahas ini. bener. Misalnya ya, ini kita ngobrol hanya berdua, jadi taruhlah ruang sakralnya hanya 6, aku 3, kakak 3. Cuma kalau udah bentuknya video dan aku sebarkan, itu yang nonton semua punya ruang sakral masing-masing. Nah, bener sih. Banyak Jadi, banget. Mungkin sensitif orang tuh beda-beda kali ya. Betul. Jadi mungkin kita maksudnya bukan itu nih, tapi karena orang itu kita nyentuh ruang sakralnya kan kasarnya, dia jadi tersinggung ya. Mungkin Betul. padahal ini humor, konteksnya kan sebenarnya humor gitu loh. Betul. Kayak gini aja kakak pakai masker. Aku bisa aja kayak kenapa lu takut ketularan bla bla. Gampang nyari-nyari itu tuh. Iya, gampang. bener sih. Gitu. Emang kan orang kan macam-macam ya Fenak ini. Nah, Tapi di masa pandemi yang seperti ini lagi sibuk apa nih Mas Bintang nih? Ada yang sedang dikerjain nggak, project atau apa gitu? aku lagi berusaha garap YouTube. Maksudnya YouTube. kemarin-kemarin kan fokusnya di Instagram, YouTube ya sih dikerjain, cuma fokusnya di Instagram. Dan secara media, secara output itu juga beda kan. YouTube kan untuk video yang panjang, Instagram kan hanya yang pendek-pendek. Jadi Iya, pendek-pendek. gantian lah sekarang lagi fokus ngegarap YouTube-nya. Jadi di YouTube ini rencananya mau dibikin seperti apa sih? Podcast gitu. Enggak, kayaknya aku lebih tertarik pengen nyobain series gitu Kak. Oh, series. Bener-bener bagus juga sih. Apalagi di masa pandemi ini tuh orang lebih banyak di rumah ya. Artinya Iya, kerja pun kan dari rumah. Orang pasti jenuh gitu ya ngelihat apa series, ngeliat Betul, film pasti kan betul. seperti itu. Series ya pas sorry, ada paket. Luar biasa Betul. kalau Mas Bintang ini paketnya banyak banget pasti. Tapi tenang, paketnya udah termasuk PPN kok, aman. Alah. Kalau ngomong sama orang banyak harus gitu ya, ada embel-embelnya termasuk ya. Katanya sama aja Mas Bintang. Ntar itu jadi ruang sakral saya loh itu ntar. Oh ya nih, kemarin kita teman kawan-kawan pajak juga pasti sudah pernah tahu ya, kemarin statusnya Mas Bintang ini sempat positif, kalau nggak salah positif Betul. COVID ya. Cuman kita nggak tanya yang viral kemarin, itu bisa cek sebelah aja. Yang kita mau tanya ini sebenarnya bagaimana cara seorang Bintang Emon itu menghadapi COVID itu seperti apa? Boleh diceritain nggak sih pengalamannya kemarin sampai sembuh gitu? Pas menghadapi COVID sih, ngalamin gejalanya gitu, gejala dan lainnya. Jadi sebenarnya kalau mau di-sharing ke teman-teman, waspada boleh, harus malah, tapi panik jangan sih. Kayak kalau bisa jangan. Kayak jadi nambah ke pusing inian, memutuskan pergerakan. Ini ngapain dulu karena udah kebawa panik gitu. Kalau nggak terlalu panik tuh kayak masih bisa berpikir jernih. Oh, gue awal tuh ini dulu. Oh, kalau sesek tuh kalau nggak punya oksigen di rumah masih bisa googling gitu loh untuk penanganan pertama soal sesek dan lainnya. Aku kemarin ngalamin juga sesek dan lainnya. Sampai sesak ya? Sampai Sampai sesak? ngalamin. Itu berapa hari itu? Atau hari keberapa? Oh, ngerasain aku hari pertama doang. Hari pertama. Oh, hari pertama itu yang parah-parahnya ya? Istilahnya Wah, iya. bener-bener ini ya? Itu parah banget tuh itu. Yang bikin status itu? Yang waktu bikin status itu hari pertama? Betul. Saya lagi sakit-sakitnya, Kak. Lagi pusing-pusingnya. luar biasa. Terus dibilang endorse kan kesel. Kayak, apa? Ini gua nggak bisa nafas kok di endorse sih jadinya. Karena memang kan pembawaan seorang Bintang ini kan suka dengan satir-satir seperti ini ya, yang orang jadi wah luar biasa. Ini yang sebenarnya bikin
milenial ataupun penggemarnya Bintang tuh pada suka itu sebenarnya dari sini sih menurut aku ya. Oke, ya. Sebenarnya Bintang tahu nggak sih kalau masyarakat di luar sana yang terkena masih positif ya, terkena COVID-19, kemudian masih dirawat di rumah sakit, itu tuh biaya penanganannya itu ditanggung oleh pemerintah. Dan juga program vaksinasi yang sekarang ini sedang berjalan, itu dananya juga bersumber dari pemerintah. Pemerintah dapat dana dari mana sih? Oh. Pemerintah dapat dana ya dari pajak itu yang kita bayarkan semua. Jadi ini nih yang kita ingin sampaikan sebenarnya ke teman-teman, bahwasanya pajak itu banyak sekali fungsinya. Salah satunya untuk pembiayaan atau pemulihan ekonomi ya di masa pandemi COVID-19 ini. Ngomong-ngomong nih, tadi gue sempat menyinggung tentang pajak. Kalau pandangan Bintang Emon sendiri tentang pajak itu seperti apa sih? Kemudian awal mula tahu pajak itu gimana? Oh, kalau soal sistem pajaknya ya, kayaknya dari SMA udah tahu, soalnya masuk IPS waktu itu. Oh. Ada ekonomi. Sebenarnya nggak mau belajar juga, cuma karena nggak masuk IPA ya udahlah ya, terima aja. Belajar lah soal pajak itu adalah bisa dikatakan ya bensinnya sebuah negara. Sebuah negara itu bisa berjalan semuanya ya pasti dengan pajak. Dari kapanpun itu ya, dari zaman kerajaan pun udah ada pajak-pajak itu untuk menjalankan operasional. Cuma yang aku tahu ketika aku sebagai wajib pajak ya ketika aku sudah mulai bekerja. Ketika aku sudah mulai bekerja, aku waktu itu disaranin sama temen kayak, "Tang, lu harus bikin NPWP." Itu saat itu aku masih belum tahu NPWP gunanya untuk apa. Cuma yang pasti untuk pekerjaan aku banyak dibutuhkan NPWP untuk kontrak dan lainnya. Oke. Aku bikin, nah itu lama 2017 kali, sebelum rame-rame sekarang ya. 17. Udah lama ya. Iya. Jadi emang sebenarnya udah cukup lama sebenarnya ya seorang Bintang ini mengetahui, aku harus punya NPWP nih seperti itu. Cuma pas tahunnya di sekitar 18, karena kan harus lapor itu kan ya. Iya, lapor tahunan yang setahun sekali itu kan kalau orang pribadi kan. Dikasih tahu, lu udah lapor belum, Tang? Kenapa harus lapor? Ya lu Belum. punya NPWP, ya lu harus lapor, lu ngapain bikin ginian? Tapi memang sebatas itu gitu ya taunya, ya udah. Iya, hanya sebatas itu, mungkin karena akunya juga nggak, karena aku kerjaannya diurusin sama manajemen. Oh iya. Jadi semuanya soal potongan dan lainnya udah diatur manajemen. Jadi aku tuh udah terima uang bersih aja. Bersih lah, bener. Bersih aja. Jadi sebenarnya saat itu kewajiban aku hanya lapor aja kan. Bener-bener. Iya sih, memang kalau untuk seperti Bintang ini ada kewajiban itu melaporkan utamanya setahun sekali. Ya, baru habis itu lapor deh. Iya. Tapi memang sebenarnya kalau saya boleh garis bawahi, memang pajak ini itu sebuah kontribusi wajib nih bagi seluruh rakyat Indonesia, tentunya sesuai dengan kemampuan masing-masing rakyatnya. Karena salah satu wujud cinta kita, para kaum milenial nih, yang bisa ini suka galau-galau, tapi salah satu wujud cinta kita kepada negara kita, negara Indonesia adalah dengan melaporkan pajak dan membayar pajaknya sesuai ketentuan. Ya. Ngomong-ngomong nih, kita kan udah dari lahir tinggal di Indonesia, otomatis kita juga harus istilahnya memberikan sumbangsih kita kan kepada negara ini. Maka itu salah satunya dengan membayar pajak. Ngomong-ngomong lahir kan, bangsa ini nih mau merayakan kemerdekaannya ya, yang ke-76. Nah, sebagai seorang komika, pendapat Bintang Emon terhadap kemerdekaan itu sebenarnya seperti apa sih? Buat aku sih patut dirayakan ya, karena kan itu suatu perjuangan yang dipupuk dari sekian lama, akhirnya tercapai. Bentuk apresiasi kita ke perjuangan para pahlawan di masa lalu ya dengan mengingat jasanya. Salah satu cara mengingat ya dengan merayakan kemerdekaan ini. Jadi kita terus ingat, kita tuh happy, kita bisa happy gini karena perjuangan para pahlawan saat itu gitu. Benar.
tentunya nggak cuma happy-happy aja, kita juga harus mengisi kemerdekaan ini untuk membuat bangsa kita juga jauh lebih maju ya. Betul, Kalau betul. Bintang sendiri mengisi kemerdekaan dengan kegiatan seperti apa? Aku mengisi dengan menangkap belut. Ya itu kalau kita masih kecil ya kan. Ada lomba 17-an, ada lomba Saya masih makan ikut, kerupuk. makanya suka Masih menang. ikut. Wah, Saingan anak lawannya- kecil semua. Ya, sama dong kayak grand final. Kok jadi bahas grand final? Aduh, Tapi iya. oke deh, kita balik lagi ke kemerdekaan. Iya. Pasti punya tokoh dong seorang Bintang Emon untuk sampai ke titik ini pasti ada tokoh panutan. Boleh dong cerita siapa tokohnya? Apa pahlawan apa bukan? Boleh, kan tokoh itu bisa pahlawan, bisa siapapun. Intinya yang membuat Bintang tuh terinspirasi sampai dengan di titik ini untuk terus berkarya. Oh, aku sih sebenarnya aku ada dua ya. Satu ya kita bisa bilang pahlawan lah. Iya memang pahlawan. Satu tuh aku ngefans sama Sultan Syahrir. Oh, Sultan Syahrir, kemampuan diplomasi dan lainnya luar biasa. itu keren banget tuh. Nah, yang kedua dari stand up comedian juga, stand up comedian dari luar. Ada Dave Chappelle, orang kulit hitam, jadi dia berstand up memperjuangkan hak-hak rekan-rekan kulit hitam di sana. Itu aku Luar biasa. yang jadi panutan lah. Luar biasa ya panutan seorang Bintang Emon. Berarti waktu pelajaran sejarah sangat mengikuti ya? Ya. Ya lumayan lah ya, nggak main Dipaksa dulu. jujur. Oh itu Enggak. Lu mungkin kawan-kawan pajak juga memiliki pokok panutannya atau sama mungkin dengan Bintang Emon. Jangan lupa komen di kolom komentar ya, kawan-kawan pajak. Nah, Oke. Sebenarnya dengar-dengar kemarin bulan Maret Bintang juga sudah melaporkan pajaknya ya ke KPP. Ya. Kalideres kalau saya nggak salah benar? Kalideres. Kalideres benar ya, KPP Kalideres. Dekat dan mau Ada sono. boleh diceritain nggak pengalaman atau ada kesulitan mungkin pada saat melaporkan SPT tahunannya kemarin? Jadi SPT tahunan kemarin tuh tahun perdana aku ngurus sendiri karena kan sebelumnya diurusin manajemen itu kan untuk keseluruhan ya bukan yang lapor doang. Nah, kemarin jadi kaget karena salah aku juga sih nggak nyari tahu, taunya di deadline akhir ketika diingetin sama beberapa rekan bahwa bentar lagi pajak habis loh. Hah, serius? Ternyata habisnya di Maret. Aku tuh nggak tahu kalau habisnya tuh di Maret. Ya udahlah, aku coba ngurus sendiri. Ternyata PR-nya adalah yang aku baru tahu sekarang. Ya kedepannya udah tahu lah caranya. Recap setahunnya tuh. Iya sih. Recap kerjaan setahunnya yang aku baru tahu. Itu salah Iya, satu caranya kadang kan. kita males ya, sudah lupa juga kan. Tahun kemarin ini bukti potongnya di mana? Ngapain aja, seperti itu iya ya. gitu. Iya. Akhirnya nagi-nagi, nyari-nyari terus udah deh beres. Berapa lama sih kemarin waktu lapor tuh, cepet atau lama sih? Waktunya atau proses aku? Iya, waktu kemarin ke Kalideres kan datang tuh sama siapa sendiri atau Ada sama yang ada lain. manajemen juga ya? Itu prosesnya berapa lama sampai dengan selesai lapor? Oh, aku cepet banget. Tapi sebenarnya gini Mas Bintang, untuk melaporkan pajaknya itu kalau kita sudah punya EVIN atau sudah punya NPWP ya, sudah punya EVIN, itu semua bisa dilakukan di rumah. Iya. Apalagi kan masa pandemi COVID sini. Betul. Otomatis betul. kita juga berupaya dari DJP itu untuk mengurangi kontak gitu. Jadi semua bisa dilakukan pelaporan, pembayaran itu dari rumah sebenarnya. Iya. Aku juga kemarin dengar soal EVIN itu dan jadi kita bisa emang langsung. oke sih aplikasinya juga. Ada masukan nggak waktu kemarin lapor pasti kan ada pengalaman segala macam, masukan Kalau untuk aku DJP sih- secara umum? Masukannya, tapi ini udah dilakukan sih. Masukannya adalah edukasi lagi, maksudnya dikencengin lagi soal edukasi bahwa kita tuh masing-masing warga negara itu tuh punya kewajiban untuk membayar pajak. Maksudnya sampai benar-benar sadar gitu. Kadang kan banyak rekan-rekan aku yang nggak sadar bahwa ketika mendapatkan penghasilan di lingkup negara ini tuh ada kewajibannya gitu.
Iya sih. Jadi kasusnya edukasi sama ya. kasusnya sama kayak aku yang waktu itu tuh nggak tahu bahwa pajak tuh harus lapor gitu. Oh, Nah, edukasi yang kayak gini-gini nih, yang kayak jajak podcast gini nih, pasti akan sangat membantu rekan-rekan yang sedang mencari info soal pajak, terutama untuk rekan di Jakarta Barat. Bener banget. Oke deh, semoga pesan masukan yang disampaikan dapat kita teruskan dan kita implementasikan ke depannya. Amin. Tetapi ada nggak sih pesan seorang Bintang Emon kepada teman-teman milenials? Kan sekarang udah zamannya milenials tuh udah penghasilan sendiri ya. Betul, Bahkan betul. bisa udah beli mobil, beli rumah segala macam. Di momen kemerdekaan juga ini kebetulan ada nggak pesan-pesan untuk Bintang Emon kepada para milenial, fans-fansnya juga untuk kemajuan bangsa kita? Untuk negara tuh kan konsepnya barengan ya. Iya. Kita harus bergerak satu suara untuk membuat gimana negara ini maju. Nah, kita konteks sekarang aja deh, konteks Jajak Podcast. Salah satu kontribusi yang bisa kita lakukan itu tuh bayar pajak. Kita mungkin nggak usah kontribusi yang latihan 10 tahun biar dapat emas di Olimpiade kayak Grecia Poli. Itu tuh kan lama banget ya. Kayaknya mah sulit. Sebenarnya kontribusi yang bisa kita lakukan ya salah satunya ini lapor pajak, bayar pajak dan lainnya gitu. Luar biasa. Itu teman-teman milenial, Bintang Emon sudah menyerukan kepada para kaum milenial untuk taat bayar pajak. Luar biasa. Kira-kira Bintang Emon penasaran nggak sih tentang gimana sih sebenarnya cara menghitung pajak dari penghasilan sendiri? Karena kan di Indonesia ini sebenarnya sistem perhitungan pajak adalah self assessment. Kita menghitung sendiri, kita juga yang membayar sendiri. Betul. Seperti itu. Nah, untuk Bintang sendiri kan sebenarnya paham itu nggak? Artinya pemahaman untuk menghitung sendiri pajaknya itu Mas udah seberapa jauh nih? Lumayan, karena kemarin itu tadi pertama kali ngurus sendiri, jadi nyari-nyari soal penghitungannya. Aku nih kena pajaknya pajak tipe apa gitu, karena kan masing-masing beda berapa? ya. Iya, pasal berapa gitu. Betul, kayak gitu-gitunya sih udah ada, dan untungnya platform media untuk menyalurkan informasi soal itu juga udah banyak gitu. Tapi ini seumpama nih kita ingin memberikan edukasi lebih jauh lagi terkait dengan pasal berapa, kemudian ininya edukasi lebih gamblang, kira-kira bersedia nggak nih Bintang Emon kita undang lagi untuk part 2? Boleh ya? Boleh ya? Boleh. Mantap sekali. Oke lah, karena durasi juga, karena waktu yang kita sebenarnya masih pengen ngobrol banyak, cuman ya waktu yang hanya bisa membatasi. Kawan pajak, sampai di sini penghujung acara podcast edisi kali ini bersama Komika Bintang Emon. Kita berharap semoga masih ada part 2-nya. Kalau semangat, jangan lupa komen di bawah ya. Part 2. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bintang yang bersedia meluangkan waktunya untuk datang di acara kami di Jajak Podcast. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kawan pajak semua. Kami mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian informasi dan materi kali ini. Kawan-kawan pajak, ingat ya, Bintang Emon aja bayar pajak. Kawan-kawan jangan kalah dong, bayar pajak juga. Oke? Bagi kawan pajak, kami ucapkan sampai jumpa. Jajak Podcast, Jawara, Jakarta Barat. Dadah!